Yo, what's up guys? Seperti biasa bersama aku David dan kali ini kita bakal rakit PC baru. So, let's get to it. Oke, ini dia semua part atau komponen dari PC yang bakal kita rakit. Nah, sedikit info. Sebenarnya PC ini bukan untuk aku sih. Jadi lebih tepatnya PC ini pesanan dari sepupu aku karena dia mau migrasi dari laptop ke PC katanya. Nah, untuk total dari PC ini semuanya di angka kisaran 17 juta dan detailnya nanti bakal aku kasih setelah aku menjelaskan sedikit tentang partnya ini. Nah, pada dasarnya sih sebenarnya bisa lebih murah karena dia ini belum ada monitor dan juga VGA pada saat ini harganya sangat tidak terkendali akibat mining dan berbagai hal lainnya. Otomatis harganya ini jadi 17, padahal kalau menurut perkiraan aku harganya ini bisa di angka sekitaran 13 mungkin sampai 15 juta. So ini part yang pertama. Nah, yang pertama ini prosesornya aku pakai Ryzen 3600. Kemudian untuk VGA, nah ini dia lumayan wadidaw harganya. Nanti aku bakal letak. Ini MSI 1650 Super, bisa overclock dan 4 GB. Kemudian ini motherboardnya aku pilih SteelLegend B450. Ini salah satu motherboard yang menurut aku cukup kece, walaupun harganya cukup murah, tapi lumayan mantap sih untuk harganya ini. Kemudian untuk RAM-nya aku pilih dari Adata Vectrix D60G. Pada dasarnya kemarin aku itu pilih Clef Crush RGB sebenarnya, cuman karena tokonya lagi kosong stok ya aku ganti ke Adata ini. Untuk clocknya speednya itu di 3200 MHz. Kemudian untuk SSD-nya aku pilih yang NVMe pastinya dari Adata juga 512 GB. Kemudian hard disk pastinya 1 TB Seagate Barakuda. Kemudian ini jantung dari PC kita, power supply-nya Bitfinex Whisper 650 watt dan udah bersertifikat 80 plus yang gold. Kemudian untuk monitor aku ambil dari Armageddon Pixel 24 HD yang 24 inci ini yang Pro Series. Kemudian yang terakhir untuk power supply untuk casingnya kita pakai Bionic dari Aerocool. Nah, jadi total harga ini semua dan detail-detail harga pastinya aku bakal letak di video ini, di detail video ini. Oke, mari kita ke bagian perakitannya. Oke, nah karena kita lagi di studio baru selesai dikerjakan, aku belum beresin studio baru karena meja belum proper, jadi kita terpaksa ngerakitnya di atas kotak monitornya ini aja. Oke guys, nah jadi untuk perakitan PC sebenarnya pada dasarnya itu sangat mudah sih kalau menurut aku pribadi. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman aku atau mungkin kawan-kawan di sana yang nonton video ini mungkin belum berani rakit PC, just try it out, coba aja, lihat referensi di YouTube, di Google itu banyak cara merakit PC. Nah, merakit PC itu nggak usah takut karena kalau untuk zaman sekarang kalau merakit PC itu kalau misalnya salah nggak mungkin sampai meledak juga sih. Paling aja bottleneck. Jadi kalau mau cek bottleneck itu bisa cek di Google, ini PC bottleneck atau enggak. Nah, kita lanjut aja. Pertama-tama untuk motherboard, aku kan kemarin pilih B450 dari Atrox B450 SteelLegend, ada kartu garansi. Nah, kenapa aku pilih ini? Sebenarnya dulu aku juga di PC aku juga pakai motherboard ini, dan juga untuk motherboard ini merupakan salah satu motherboard best seller sih sebenarnya, dan juga kemarin paling masuk budget sebenarnya ini, dan dia mendukung seri Ryzen paling banyak. Kalau nggak salah dia dari Ryzen 1000 sampai 5000 dia support semua, jadi ini merupakan salah satu best option sih. Oke. Nah, ini dia motherboardnya.
Oh iya, aku perlu gunting di sini. Sebentar aku ambil guntingnya. Oke, kita sudah kembali. Nah, mungkin kalau kalian yang baru pertama kali rakit PC boleh ikutin ini. Jadi aku bakal bawain video ini lumayan santai sambil ngevlog ngomong-ngomong doang. Nah, ini motherboardnya warna silver amo kayak kamu. Silver kamu, aku suka sih motifnya. Ini kita potong dulu untuk kabel tie-nya. Sebenarnya ngerakit PC itu cukup fun karena buat kalian yang hobi dari kecil, hobi ngerakit, bongkar pasang, pasti merakit PC itu juga jadi salah satu ini kalian kesenangan kalian sendiri. Kalau kalian sudah coba pasti kayak nagih sih menurut aku. Oke, ini dia. Nah, sebentar terbalik. Nah, ini dia. Di sini tempat prosesornya. Kita buka dulu. Kita buka di sini. Kemudian kita ambil dulu prosesornya. Sebentar. Ini kita potong dulu segelnya. Nah, prosesor 3600 ini seperti yang kalian tahu, ini nggak asing lagi sih, udah seri yang tidak begitu baru. 6 core 12 thread dengan clock base clocknya itu 3,6 GHz. Boost clocknya itu bisa sampai 4,2, dan karena sepupu aku cuma pakai game-game ringan, kayak katanya sih paling kayak Valorant, CSGO, Dota, dan mungkin streaming sih. Aku rasa dia nggak bakal sampai overclock dan gimana kali sih. Oke, ini dia. Nah, ini dia kipas prosesornya. Ini kalau kalian tahu, ini kalau bisa nampak di kamera, di sini sebenarnya ada thermal paste-nya. Jadi jangan sampai kesentuh. Ini namanya CPU fan. Kemudian ini dia prosesornya Ryzen 3600. Nah, kalau aku pribadi, setahu yang aku pernah pelajarin, kalau misalnya mau pasang prosesor, kalau bisa kita megang itu jangan kena pin emas di sini. Pin emas prosesornya ini jangan sampai kena tangan, jadi usahakan pegang di sampingnya. Dan juga lihat nanti di bagian, aku nggak bisa nunjukin ke kamera, tapi kalau kalian build PC itu ada penanda, jadi posisi prosesornya itu di ujung sini. Kalau Ryzen biasanya ada kayak segitiga di sudutnya itu, dia ada penanda. Dan juga lihat di motherboardnya itu juga ada penanda yang sama, jadi kalian tahu posisi motherboardnya itu mau menghadap kemana. Posisi prosesornya itu mau menghadap mana. Kalau di aku seperti ini. Kita cek sekali lagi, benar. Kemudian kunci cetak. Oke. Kemudian untuk ini CPU fan-nya kita pasang. Ini posisinya terserah sih mau gimana, seenaknya kamu aja. Sebentar, kita buka dulu. Dan satu hal yang wajib kalau build PC itu wajib ada obeng. Ini hal yang sangat wajib untuk build PC. Obeng dan gunting sih lebih tepatnya. Kita buka. Sebenarnya yang hitam ini kalian bisa pakai kalau misalnya kalian pakai kipas bukan bawaan dari PC, bukan bawaan dari prosesornya. Ada beberapa model cantolannya ini agak berbeda. Jadi kalau ini kan pakai baut, kalau mungkin CPU fan yang kalian beli itu ada yang pakai cantolan, ya pastinya pakai ini sih. Kita pasang. Jadi untuk ininya, hitamnya ini apanya ini gue nggak tahu namanya. Ini disimpan aja. Jadi kedepannya kalau misalnya kalian mau ganti kipas CPU, kalian bisa pakai itu. Nah, tips untuk kalian membaut ini, putar bautnya itu jangan langsung satu tempat itu habis. Jadi usahakan kiri kanan. Jadi jangan langsung satu sisi itu langsung habis. Kalau enggak nanti dia bakal tumpang tindih sih untuk
bautnya ini. Pastikan sudah terkunci dengan rapat. Oke. Nah, ini dia kabel konektor CPU fan-nya kita letakkan di sini. Di sini ada tulisannya, kalau kalian bisa lihat nanti. Mungkin aku bisa kasih B-roll-nya kalau video ini sempat dibuat, karena sebenarnya PC ini harus dikirim sore ini juga setelah video ini selesai, makanya aku buru-buru untuk build PC ini. Sore ini bakal aku kirim ke sepupu aku karena dia juga udah sangat memerlukan PC ini. Jadi kalau sempat aku B-roll, aku bakal B-roll. Di sini kalau kan build PC ada tulisannya CPU fan. Tinggal kalian colok aja ke CPU fan-nya. Jadi dia ada penanda kok. Jadi kalian nggak usah takut kalau kalian terbalik atau gimana. Ntar aku masukkan. Oke. Kita set aside board ini daripada nanti makin berantakan. Nah, biasanya kalau udah udah pasang CPU, hal berikutnya yang wajib kita lakukan adalah masang RAM. RAM-nya ini 2x8. Nah, ini kan kalau kalian tahu, dan kalian pasti sudah tahu yang sering rakit PC, sering nonton tentang PC, RAM itu untuk Ryzen itu sangat dianjurkan untuk dual channel supaya performanya lebih bagus, dan pasangnya itu harus selang-seling. Jadi kalau kalian pasangnya berdempetan, nggak selang-seling, itu masih terhitung single channel. Saya guys. Oke, dia kalian tahu ini bakal udah terpasang kalau bunyinya ada cetek kecil gitu. Paskan aja, di sini ada lubang dan di situ ada penandanya, nanti kalian bakal tahu sendiri kalau kalian rakit. Oke, udah cetek dua-duanya, RAM udah terpasang. Ingat tadi untuk stiker garansi jangan dicabut, mana tahu ada RAM kalian bermasalah atau yang lainnya. Kemudian karena kita pakai M.2 NVMe, dan juga ini pertama kali buat aku pasang M.2 NVMe, kita bukanya itu yang di bagian ini. Kalian buka bautnya, ini spread header, kalau nggak salah ini spread header, dan spread headernya ini diusahakan ditempel di bagian NVMe-nya ini supaya untuk lebih memudahkan pembuangan panas. Bisa juga sih di sebelah sini, tapi aku sepertinya prefer yang sebelah ini aja. Baut gua sepertinya obengnya kebesaran. Aduh. Yap, ini dia. Kalian wajib punya obeng segala ukuran kalau build PC. Jadi ini kalian bisa dapatin di mana aja, harganya murah. Obeng kecil-kecil ini sangat dibutuhkan di saat yang tidak kalian duga-duga. Nah, untuk M.2 NVMe ini sebenarnya aku juga rada bingung sih. Kalau kalian mungkin tukang spek PC atau mungkin sering kayak aku pribadi, sering banget kalau lagi nggak ada kerjaan racik-racik PC sendiri, kemudian lebih gimana ya, kayak racik aja, lihat harganya berapa, siapa tahu suatu saat kesampaian. Jadi aku herannya itu entah kenapa untuk M.2 NVMe yang SSD M.2 ini sama sama SSD yang SATA yang 2,5 inci itu, kenapa harganya itu sama, padahal kalau dari segi speed itu biasanya lebih tinggi, ya pastinya bukan biasanya sih, pastinya itu lebih tinggi yang NVMe sih. Mungkin ada teman-teman yang bisa kasih alasannya, bisa tulis di kolom komentar di bawah, karena aku juga pribadi sangat heran sih. Karena yang SATA itu kalau nggak salah limitnya itu di 500 GB per second ya, atau 1 GB. Aku juga rada-rada lupa, cumannya itu yang menurut aku cukup aneh sih. Jadi kok aneh, karena kok speednya jauh berbeda, juga istilahnya NVMe ini lebih kecil, M.2
SSD yang SATA itu lebih besar, kenapa kok harganya bisa sama? Mungkin ada teman-teman yang bisa ngasih tahu, karena aku juga bukan PC expert. Mungkin teman-teman bisa ngasih tahu, ditulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Nah, ini dia juga kasih head spreader dari XPG, tapi kayaknya aku lebih prefer yang dari motherboardnya aja langsung. Nah, ini juga ada stiker garansi, jangan kalian cabut. Nah, tuh sepertinya. Sebentar, aku lihat dulu. Aku juga baru pertama kali memasang PC dengan M.2 NVMe, jadi ini juga eksperimental. Sepertinya jangan ditempel dulu, kayaknya dimasukin dulu baru ditempel sih. Ya, benar. Bautnya sebentar. Ya enggak sih? Oh iya, benar. Ya, benar. Kita baru di sini tempel. Mungkin kalau kalian buat PC juga, perhatikan untuk slot ini PCIe kali 16-nya. Pilih yang lebih tinggi. Kalau saran aku sih pilih yang lebih tinggi. Biasanya ada PCIe 3.0, 4.0 atau berapa 00. Pilih aja yang seri lebih tinggi. Kalau untuk kasusnya B4550 ini kalau nggak salah ini 3.0 ya atau 4.0. Intinya dia kan karena beda di silver kan, pasti ini yang lebih bagus lah. Jadi kita pasang nanti VGA di bagian sini. Cuman kalau pemasangan VGA itu bukan sekarang, ketika kita udah pasang motherboardnya di bagian di casingnya. So untuk sekarang kita rakit ke bagian casingnya dulu, oke? Oke, jadi di bagian ini karena kesalahan teknis, alhasil audionya nggak ke-record. Padahal aku udah ngomong panjang lebar sih di sini. So, untuk tiap jenis dan merek casing itu mempunyai model kabel manajemen yang berbeda-beda. Intinya tahap tersulit dalam perakitan PC adalah ketika kalian masangi semua komponennya ke casingnya. Untuk casing murah, biasanya manajemen kabel dan ruang untuk tiap komponennya itu tidak begitu tertata dengan baik. Jadi akan sedikit diperlukan kesabaran untuk merakit dan merapikannya. Nah, di sini aku coba memprediksikan kabel manajemen dan komponen mana dulu yang harus aku pasang. Kemudian membuka front panelnya agar lebih mudah ngerakitnya. Untuk kasus Aerocool Bionic-ku ini, aku sarankan untuk pemasangan harddisk dulu, kemudian dilanjutkan ke pemasangan PSU, dan jangan lupa untuk memasang back panel di bagian belakang casingnya ini. Nah, di sini karena aku lupa membeli tambahan fan casing, jadi aku cabut bentar buat beli di toko terdekat. Jadi, akibat terburu-buru saat pulang membeli fan, dan karena aku juga ngejar waktu buat syuting video ini, dan juga harus sesegera mungkin PC ini dikirimkan ke sepupuku, so ada sedikit drama guys. Yaitu aku ngalami sedikit kecelakaan, kaki kiriku sedikit luka, dadaku sempat terasa sakit untuk beberapa hari, karena mungkin saat tabrakan terbenturnya sangat kuat. Cuman motorku yang lumayan parah sih rusaknya. Oke, lanjut bahas PC-nya. Di sini aku lanjutin ke pemasangan motherboard dan gak ada masalah sih di sini. Kemudian aku di sini sedikit mengatur manajemen kabel fan yang ada di bagian belakang, terus mulai masangin fan yang lainnya. Jujur, biasanya aku paling kesel pada proses ini sih. Kadang suka salah posisi atau kurang pas posisi fan-nya, atau mungkin kabel manajemennya kurang pas saja. So, coba bener-bener diperhatikan arah dan posisi kabelnya, jadi biar lebih gampang nyusun kabel-kabelnya di bagian samping nanti. Jadi kalian gak bakal bolak-balik bongkar fan-nya. Setelah semua terpasang, tinggal nyusun semua perkabelan di bagian samping casingnya ini, terus colokin kabel-kabel PSU ke VGA dan motherboardnya. Dan yang terakhir, colokin kabel front panel di motherboardnya, kemudian merapikan kabel-kabel di bagian samping casingnya ini. Ya, di sini karena aku nggak sempet lagi buat videoin, karena juga baterai kamera aku juga udah habis dan buru-buru. Jadi aku potong videonya sampai di sini aja.